kalau buat teman-teman yang pengen jadi personal trainer dan kebetulan juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak terutama ya, pesan saya sih ya nggak usah merasa berkecil hati. Berani dulu aja, yang penting bikin kontennya. Oke. Cuman kita tahu kapasitas kita gitu, maksudnya kita sendiri tahu sejauh mana kemampuan dan knowledge yang kita punya gitu. Jangan kita bikin konten di luar knowledge yang kita belum tahu gitu. Oke. Jadi kalau saya sarannya gitu sih, maksudnya jadi misalkan nih saya nggak bisa Muay Thai, tapi saya bikin konten Muay Thai, itu akan men-trigger banyak orang untuk mengkomen. Karena saya pernah lihat satu contoh, ada akun yang membandingkan antara boxing dan Muay Thai gitu, tapi dua-duanya nggak bisa boxing dan Muay Thai gitu. Halo Coach Citra, kembali lagi di podcast sebelumnya. Kita kan ngobrolin tuh tentang personal trainer, tapi juga sebagai ibu rumah tangga tantangan terbesarnya itu apa. Terus di akhir video, coba kalau kalian belum lihat, coba kalian tonton sebelumnya. Di akhir video itu kita kan ada ngobrolin itu tentang ya pentingnya seorang influencer fitness trainer ada di industri media sosial. Itu salah satunya adalah menstimulasi orang-orang yang minder untuk olahraga menjadi setidaknya aku pingin deh gitu, atau setidaknya gini tuh olahraga yang bener, setidaknya gitu. Nah, konteks dulu, Coach Citra sudah punya platform di Instagram. Kalau boleh tahu sudah berapa followers Coach Citra? 126. Oke. Jadi Coach Citra kan sudah apa? Sudah dikatakan lah sebagai seorang fitness trainer, sebagai seorang influencer fitness trainer, kan gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu kan, karena tapi aku nggak tahu sih, maksudnya validnya orang dikatakan seorang influencer itu artinya apakah sudah menerima endorse atau validnya itu gimana? Apa sudah menerima endorse? Apakah sudah menerima head comment atau apa? Karena Coach Citra pernah tuh posting beberapa head comment itu. Coba Coach Citra, valid itu gimana sih sebenarnya? Validnya adalah kita berhasil menginfluence seseorang sebenarnya, ya kan? Entah itu banyak atau sedikit, satu orang aja udah berhasil terinfluence atau terpengaruh dengan apa yang saya sampaikan di media sosial. Nah itu sebenarnya teman-teman bisa menganggap berhasil sebagai seorang influencer, karena kalau bahasa Indonesianya kan pempengaruh gitu ya, influencer itu kan. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang atau sekelompok orang yang sudah terpengaruh akan orang tersebut, ya itu bisa dikatakan begitu gitu. Kalau secara dari sisi endorsement atau dan sebagainya, atau udah menerima hate comment, itu sebenarnya kayak another effects-nya gitu. Kalau misalkan hate comments itu ya mau nggak mau harus siap gitu, karena apa yang kita sampaikan belum tentu teman-teman di luar sana mau bisa menerima gitu. Jadi makanya kenapa saya berusaha banget untuk berhati-hati untuk membuat konten itu, karena ya itu nggak selamanya apa yang saya sampaikan tuh bisa diterima sama teman-teman di luar sana gitu. Dan apakah yang saya sampaikan ini sudah benar atau belum gitu. Karena kalau saya sebagai diri saya pribadi, saya belum menganggap diri saya sebagai fitness influencer, karena saya juga baru banget terjun di dunia fitness dan knowledge saya juga sangat-sangat kurang dibandingkan dengan teman-teman mungkin yang sudah jauh lebih dulu mengenal dunia fitness dan keolahragaan, dan saya itu masih jauh banget. Jadi saya sebenarnya sharing aja sih, sekedar sharing pengalaman saya dan sedikit ilmu yang saya punya ya saya sampaikan juga kurang lebih di dalam sebuah konten gitu. Tapi saya tidak menganggap diri saya itu influencer gitu, enggak, tapi saya pengennya apa yang saya sampaikan itu benar dan tepat, dan bisa paling kan asalkan satu orang aja terpengaruh dari konten yang saya buat, ya itu saya sudah bersyukur banget sih. Saya jadi mau bergerak, jadi mau olahraga, itu saya udah bersyukur banget sih. Ngobrolin tentang ini lagi, ngobrolin tentang konten lagi, tentang sosial media ini. Kalau saya dulu cerita tentang masalah bisnis, ada seorang profesional bisnis tanya ke saya, go workout ini dari kapan? Go workout dari 2017. Bukan, maksudnya mulai bisnisnya. Mulai bisnis dari kapan? Nah, ini saya mau tanyakan ke Coach Citra.
Coach Citra kan mengawali konten, mengawali akun ini kan dari nol. Terus dimulainya adalah karena bukan membuktikan, malah awalnya kan dimulainya adalah karena ini kan, karena apa? Sebagai potret diri sendiri kan gitu kan awal mulanya kan. Yang mana itu niatnya baik gitu kan, untuk diri sendiri, akhirnya kesebar untuk semua orang gitu kan. Nah, mulai niatnya itu tahun kapan, terus konten apa yang pertama? Oke, saya masih ingat, benar-benar masih ingat tuh ya. Jadi memang dari pertama, nanti buat teman-teman coach yang lain juga ya, untuk seorang personal trainer juga, sebenarnya untuk memulai sebuah konten tuh nggak usah terlalu ribet gitu. Oke. Mulai dengan diri sendiri aja, dan nothing tulus. Ya kita masih 0 follower, mau berharap viewsnya berapa sih? Betul. Jadi kita nothing tulus aja, kita share apa yang mau kita share ke audiens, apa yang mau kita sampaikan di dalam konten itu, kita ya udah share aja gitu, tanpa berharap viewsnya banyak, tanpa berharap nanti dapat endorsement dan sebagainya. Jadi untuk memulai sebuah konten itu, kalau menurut saya ya kayak saya yang lakukan, nothing tulus aja, share who you are, siapa diri kita dan apa yang mau disampaikan di dalam konten itu. Nah, ada suatu titik ketika tadi pertanyaannya kapan gitu ya, saya mulai niat nih. Skenarionya akhirnya pada saat itu memang pada saat pandemi soalnya, jadi saya benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu, ibu rumah tangga cuman ngurus anak aja, daripada saya stres sendiri gitu kan. Jadi saya bikin konten itu, jadi almost like every day I make a content, bahkan satu hari bisa 2 atau 3 konten. Satu hari. Every day. Oke. Karena kan saya makan 3 kali nih, makan beratnya nih, ya itu saya kontenin terus. Siang makan apa, pagi makan apa, siang makan apa. Udah by skenario itu, udah nanti skripnya gini. Oh enggak. Jadi benar-benar saya memang pengen dokumentasikan perjalanan diet saya pada saat itu, semuanya lah, entah itu pola makan, entah itu olahraga dalam konten itu. Gitu. Entah itu dalam bentuk story atau yang mungkin niat saya jadikan ke niche-nya, jadi ke tampilan di Instagram pertamanya itu gitu. Jadi dari makan pagi saya posting, makan siangnya apa, makan malamnya apa, terus habis itu snacknya apa, itu semua saya posting semua. Jadi ya nothing tulus pertama itu ya. Terus ada pada suatu titik saya membuat sebuah konten, dan konten itu bener-bener effortless banget. Serius. Jadi saya cuman ada satu konten yang saya ingat banget, itu dari titik sana. Saya bikin makanan tadi itu, makanan apa yang saya makan. Bukan what I eat in a day ya, apa sih pokoknya selama bisa turun. Jadi this is what I eat when I lose the weight dari 50 ke 70 dari 70 ke 50. Jadi saya tampilkan cuman satu foto makanan 1 detik. Tek. Itu tembus viewsnya jadi 10k views. Yang lainnya masih 200-300 gitu pada saat itu. Dan itu satu titik di awal saya udah mulai niat, berarti ada yang memperhatikan akun saya ini ya. Dari situ ya udah saya terusin aja yang saya lakukan. Share makanan sehari apa. Terus habis itu olahraganya kapan dan bagaimana waktu itu. Itu saya share semua di sana sih. Jadi mulai niatnya dari sana sebenarnya. Mulai karena ternyata ini saya bikin cuman, jadi kalau mungkin teman-teman bisa ngedit pakai, sekarang udah banyak platform untuk ngedit ya, dan itu udah mungkin pakai template juga bisa. Pakai template tinggal di 1 detik foto. What I eat in a day gitulah katakanlah ya. Itu saya dari makanan yang saya capture setiap hari, setiap saat saya makan, saya tunjukkan ini loh makanan itu, dapat 10k views lah. Itu pertama dari sana, ya udah saya tinggal repetisi itu, tinggal mengulangi polanya aja, pola olahraganya, pola bentukan kontennya seperti apa, itu tinggal diulangi dari sana, dan akhirnya setelah itu naik terus sih. Terus frekuensi volume kontennya itu tetap sama, sehari 3 kali terus? Minimal 1 kali sehari. Sekarang malah menurun gitu? Sekarang menurun, jadi nanti mungkin saya akan coba untuk jelaskan juga ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Kalau ini secara teknis konten kapan, kalau misalkan saya waktu itu karena memang nganggur, nggak ngapa-ngapain, terus di rumah cuman ya supaya saya nggak stres sendiri, saya mencoba mendokumentasikan, jadi ya kayak nothing tulus aja jalan sendiri gitu. Jadi 1 hari minimal lah paling nggak 1 konten, dan itu nyambung terus. Itu karena menurun, tapi mungkin karena kualitasnya dinaikkan, itu bisa jadi kan? Karena kalau sekarang algoritmanya si Instagram ini
kalau misalkan kita posting setiap hari pun juga tidak akan, maksudnya tidak menjamin akan naikin views atau bisa growth akunnya. Jadi lebih baik bikin pola terjadwal yang rapi daripada kita posting setiap hari tapi ngasal kayak gitu. Jadi sekarang polanya Instagram tuh ngelihatnya lebih ke arah sana gitu. Jadi lebih ada value yang disampaikan ketimbang kita bikin tiap hari tapi ngasal. Lebih baik misalkan 3 kali seminggu tapi kontennya itu ada value yang disampaikan gitu sih. Oke, saya tuh 2020 saya tuh ingat tuh ada statement memang Selos yang CEO Beyond Combat. Terus saya lupa siapa yang punya sambal bakar itu, ya itulah. Ada di dalam event di dalam satu podcast tuh dia tuh ada cerita lah tentang ya biar tetap naik. Akhirnya tuh saya tuh produce satu hari tuh bisa 3 sampai 10 konten. Saya tuh pertama nggak percaya gitu. Tapi kalau saya kan karena nyuruh orang kan bikin konten perusahaan ini, segitu gimana caranya, nggak mungkin, tapi kok Citra tiba-tiba cerita gitu, saya anjir berarti beneran ya. Iya benar. Sehari 3 kali ya. Iya dulu sehari bisa sampai 3 kali. Jadi memang bahkan saya niat banget tuh bikin kayak apa yang dalam bentuk video ya. Kalau tadi pertamanya saya ada konten yang titik baliknya akhirnya saya konsisten tuh karena foto makanan saya repetisi, saya remake lagi tapi dalam bentuk video. Ini makan pagi, ini yang diminum, ini yang dimakan, snacknya ini gitu. Terus jadi video tetap naik lagi gitu. Jadi sebenarnya duplikasi aja sih. Jadi sebenarnya saya nggak effortless aja ngerjainnya, tetap apa yang saya lakuin gitu loh. Jadi nggak perlu nyari objek lain, objeknya saya sendiri gitu. Jadi ya kan gampang gitu maksudnya. Jadi nanti buat teman-teman juga dari personal trainer yang kenapa sih penting personal branding as a personal trainer itu, karena ya tunjukkan lah maksudnya diri kita itu siapa, tapi ya nggak usah nyari kemana-mana ya, kita sendiri aja disampaikan gitu. Dan coba untuk nothing tulus, nggak usah mikir aku harus bikin konten apa ya tunjukkan apa adanya diri Anda gitu sebagai personal trainer apa. Kalau dulu saya cuma menunjukkan apa yang saya makan, apa yang saya kerjakan untuk bisa lose weight dari 70 ke 50 gitu. Berarti sebagai influencer fitness trainer, sekarang saya nyebutnya influencer aja ya. Sebagai influencer fitness trainer yang bekerja sebagai fitness trainer gitu udah biar valid deh. Yang bekerja sebagai fitness trainer, yang paling sering ditanyain sama si netizen ini apa biasanya? Simple banget sebenarnya pertanyaan, tapi tergantung dari audiensnya ya. Gitu. Dan kebanyakan audiens teman-teman saya di Instagram itu yang hampir relasinya mirip-mirip sama saya. Seorang ibu rumah tangga, sudah punya anak, yang mungkin tidak sempat atau tidak punya waktu untuk berolahraga. Nah seperti itu. Jadi pertanyaannya simple, cara ngelakuin squat gimana sih gitu. Terus ini fungsinya buat apa sih? Ada sampai sedetail itu, sebelum ngelakuin gerakan-gerakan ini perlu pemanasan pendinginan dulu nggak? Gitu. Jadi sesederhana itu. Mungkin kalau ditanyakan hal ini beda ya, misalkan Coach Adit nih punya akun sendiri, terus audiensnya ya nggak mungkin bertanya seperti itu. Mungkin yang bapak-bapak rumah tangga gitu, atau mungkin bapak-bapak personal trainer gitu kan, yang ditanyain gimana cara ngatur waktunya dan sebagainya sebagai business owner. Jadi yang ditanya itu sesimpel itu sebenarnya. Jadi makanya kenapa konten-konten saya bukan saya banyakin konten yang saya deadlift misalkan berapa kilo gitu. Mereka nggak tertarik justru. Nggak tertarik sama sekali. Kalau berapa beratnya saya bisa deadlift nggak tertarik. Mungkin cuman wah keren gitu aja. Tapi nggak sampai yang gimana gitu. Jadi yang ditanyakan lebih ke permasalahan sederhana, gimana cara mulainya olahraga itu tadi sebenarnya. Karena dari asana kan saya berangkatnya gitu. Ya itu yang saya sampaikan aja nih. Berarti Coach Citra ini kan berangkat, tadi saya ulangi lagi ya, tadi dari bukan pembuktian dulu, awalnya potret diri dulu, akhirnya banyak audiens masuk, follow, terus akhirnya ada di fase pembuktian lah gitu. Ada di fase pembuktian sampai jadi akhirnya menginfluence para teman-teman Instagramnya Coach Citra ini. Nah, berangkat dari sana itu artinya kalau sama coach-coach yang lain yang sudah mengembangkan sosial medianya, itu artinya kalau Coach Citra kan karena dari awal mengetahui nih kepala sukunya ceritanya Coach Citra ini, yang mana backgroundnya seperti ini, berarti akhirnya anak-anak suku lainnya backgroundnya seperti ini juga kan hampir sama 11-12. Nah kalau teman-teman coach yang lain, berarti setidaknya mereka tuh harus tahu dulu dong karakter audiensnya itu seperti apa. Jangan sampai
audiensnya ternyata tuh penyuka tentang masalah diet gitu, tapi dia terus deadlift aja gitu. Iya benar, sebenarnya nggak harus tahu juga, tapi itu akan terbentuk dengan sendirinya kok kalau kita menyampaikan siapa sih diri kita ini gitu loh. Ya kan? Sama kalau misalkan kita di Instagram aja deh kita cari pasti apa yang kita suka kan. Betul. Nah ya kan, apa yang kita suka, atau paling enggak kalau misalkan saya sukanya waktu itu adalah makanan-makanan yang harus dimakan pada saat diet, ya orang pikirannya juga sama kayak gitu loh Coach. Jadi kita nggak harus tahu dulu siapa sih audiensku. Pasti kalau pertama nggak akan tahu, karena kalau masih 0 followernya ya nggak akan tahu siapa yang akan follow kita. Tapi orang akan mencari yang punya kedekatan atau punya relasi sama dirinya sendiri, atau apa yang dia sukai, atau apa yang cocok sama diri mereka gitu. Misalkan ini lihat, oh akunnya Mbak Citra nih, ternyata dia adalah seorang ibu rumah tangga, aku ibu rumah tangga juga. Terus oh dia udah punya 2 anak, oh aku juga punya anak. Oh ya udah deh aku follow, karena dia berhasil nih turun dari 70 ke 50 tanpa suplemen apapun, only by food sama pola olahraganya aja diatur yang benar. Aku follow. Jadi kan ada kedekatan, ada apa istilahnya kayak koneksi antara follower yang mau follow dan si akunnya itu. Gitu. Berarti konsep influencer tuh seperti itu ya berarti. Jadi karena saya pikir tuh kayak gini. Kita tuh harus ngecek dulu nih audiens kita itu siapa, ternyata ibu rumah tangga apa dan sebagainya. Akhirnya konten itu yang dibikin, akhirnya kayak nggak pure diri kita sendiri ya. Benar. Jadi kehilangan jati diri sendiri gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari awal nggak usah tahu dulu, maksudnya kita buat aja. Kalau masih dari benar-benar dari followernya dari 0 atau teman-teman pengikutnya masih 0, kita buat aja apapun. Tapi jangan kehilangan jati diri deh. Betul. Jadi maksudnya tetap benang merahnya tetap harus satu. Makanya tadi saya di awal bilang just be yourself. Tunjukkan apa yang dilakukan, apa yang harus bukan yang harus ya, yang dilakukan sehari-hari apa. Tunjukkan pokoknya pure dirinya sendiri aja. Nanti akan kebentuk tuh lama-lama. Nanti pasti akan tahu kok, oh ternyata dari mungkin dari DM, dari mention, dari komen pasti akan kebentuk nih. Pasti tanyanya juga seputar kebentuk, nanti audiensnya seperti apa nanti kita tahu sendiri kok. Tapi kalau untuk pertama kali kita untuk membuat konten ya nothing tulus, bikin aja apapun itu gitu maksudnya, tapi ya yang sesuai dengan konteksnya as a personal trainer gitu ya. Jadi ya nggak yang melebar kemana-mana terlalu banyak gimmick dan sebagainya. Sebaiknya gimmick itu untuk growth bagus sih dia, karena kan hiburan ya. Tapi kalau misalkan tunjukkan juga sisi diri kita siapa gitu as personal trainer, tanpa berharap ini siapa yang akan masuk, tapi nanti itu akan kebentuk dengan sendirinya dan kita nantinya oh tahu ternyata ini konten-konten yang lebih diminati nih, jadi akan lebih ke sana sih. Saya tuh pernah konten saya tuh viral, tapi viral in a bad way. Jadi banyak pelatih Muay Thai sama boxing di Bali itu banyak berdebat tentang konten saya. Ada salah satu konten. Oh iya kah? Kata Coach Yogi tahu apa enggak? Ada salah satu konten viral. Ya viral untuk coach aja ya maksudnya. Mereka nggak setuju dengan apa konteks dari pelatih prestasi dan pelatih kebugaran. Konteks tentang itulah, silakan cari sendiri. Nah, di dalam konten itu disebutkanlah bahwa saya itu kan orang yang biasa dikritik gitu, tapi dikritik dalam ini secara langsung gitu. Ketika saya membaca komen, anjir sakit banget hati saya gitu, kayak sakit. Nah, berhubung Coach Citra kan sudah sebagai influencer nih, pertama kali tuh pasti kan baru awal-awal kan pasti banyak yang agree nanti 10.000 followers agree 20.000 30.000 sampai jebret 100.000 sudah mulai ada yang hates comment pertama apa, terus jahatnya hates comment. Terus gimana sih cara nyikapin hates comment tuh? Itu problem saya sih sebenarnya sih. Tergantung personal sendiri tuh. Pernah sih hate comment tuh sebenarnya ya kembali lagi saya tuh orangnya nyalahin diri saya sendiri dulu gitu mesti. Jadi saya salah membuat saya salah membuat sebuah konten tuh salah gitu. Tapi saya menganggap itu benar gitu. Cuman akhirnya disalahkan dan itu saya kaget kok. Saya begitu posting langsung naik gitu. Kenapa nih? Ternyata komennya itu baru segini aja udah sok-sokan lu gini-gini dan sebagainya kayak gitulah. Itu pernah banget. Diem saya udah. Saya yang pertama saya lakukan ya udah saya take down. Berarti itu nggak seharusnya saya tampilkan as a content gitu. Karena memang salah sih gitu.
Oke, berarti Coach Citra mengakui salah gitu. Iya, saya mengakui saya konten salah itu, gitu. Jadi pertama ya berbesar hati mengakui kesalahan. Oke. Ya, kedua memang ya harus minta maaf. Oke. Itu masih dalam waktu berapa menit itu langsung naiknya, baru saya posting 1 detik, berapa detik itulah, 5 menitan tuh langsung 10K langsung. Kaget Komen? Bukan, viewsnya. Viewsnya, oke. Viewsnya dan komen-komennya juga mengikuti, kok rame nih, saya lagi nyetir tuh. Kok rame nih, wah apa ya gitu, oh ternyata kok hit komen gitu, apa saya salahnya, karena gitu. Jadi memang learning by doing tuh nggak mudah sih, kadang ada ketemu salah kayak gini. Betul. Nah jadinya kita juga harus introspeksi diri dan berbesar hati mengakui kesalahan ya. Oke, saya waktu itu juga udah langsung minta maaf, baik secara langsung di story ya, saya minta maaf, saya take down. Dan bagaimana mengatasinya ya, saya butuh waktu diem lagi. Saya butuh waktu untuk saya review diri saya sendiri, karena memang saya lebih menyalahkan ke diri saya sendiri gitu terutama. Jadi saya diem dan ngatasinya gimana ya, oke, diem dulu, tenang dulu, nggak usah ngapa-ngapain dulu, jangan berbuat yang kalau kita lagi nggak enak hatinya kan pasti kita takut emosi gitu kan, jadinya nanti takutnya salah ambil keputusan gitu. Jadi ya udah diem dulu. Oke, maafkan diri sendiri. Itu susah banget sih tapi. Itu udah sempet saya waduh salah bikin konten ini gimana, udah panas kepala saya waktu itu. Terus nanti takutnya trust mereka ke saya, padahal saya sebenarnya nggak ada sama sekali. Maksudnya memang saya salah, tapi saya nggak ada sama sekali niatan untuk kesana sebenarnya. Gitu. Jadi saya memaafkan diri saya sendiri, terus ya udah next kita perbaiki lagi. Gitu. Itu susah sih memang. Saya tuh kan masalah head comment ini saya kan pernah dengar tuh salah satu podcast, pokoknya ada Coki Pardede-nya, dia tuh bilang parameter pengukuran saya konten itu akan di take down atau enggak ketika saya lihat komen. Kalau ada yang setuju dan juga ada yang nggak setuju, ya udah nggak take down. Tapi kalau semuanya nggak setuju, baru saya take down. Nah, itu banyakan yang nggak setuju. Itu banyakan yang nggak setuju. Jadi lebih mayoritasnya menyalahkan saya dan tidak setuju saya membuat konten seperti itu gitu. Tapi yang mendasari Coach Citra membuat konten itu emang ada base, berarti memang ini pure kesalahan saya sendiri. Tapi dari situ saya belajar sih, maksudnya kita bikin konten yang wajar-wajar saja lah, maksudnya tidak usah terlalu berlebihan. Toh saya juga barusan masuk ke dalam dunia fitness dan olahraga ini, dan saya akhirnya mengakui bahwa ya memang saya masih banyak banget kurangnya gitu, secara knowledge, secara teknis seperti apa mengerjakan exercise-nya itu juga masih banyak banget kurangnya. Jadi ya nggak boleh sombong sih. Kadang-kadang kalau misalkan udah banyak followersnya kita itu takutnya tinggi hati itu jangan, jadi tetap stay low. Gitu. Jadi tetap low profile gitu. Low profile. Jadi harus ya sadar kita itu siapa. Kita bukan siapa-siapa kok sebenarnya, kita cuma membantu teman-teman untuk bisa mulai bergerak, untuk membantu teman-teman mulai olahraga lagi, ngatur pola makan gitu sih. Jadi lebih wise sekarang. Kalau dulu egonya tinggi sih, agak masih zaman-zaman itu egonya masih tinggi banget, bahkan as a personal trainer juga saya juga masih pertama-tama itu egonya tinggi banget, ternyata nggak bisa seperti ini. Saya juga belajar dari coach-coach yang sudah senior juga, berarti hebat ya menurut saya, coach-coach yang senior tuh udah bisa angkatannya udah berat-berat loh, tapi ngajarin klien angkatannya cuma 1 kilo, 2 kilo, itu kayak pertentangan batin gitu. Ya kayak gitulah. Jadi egonya kayak gitu. Jadi saya juga harus lebih wise lagi kalau misalkan dalam mengambil keputusan atau pembuatan konten sih. Ini ngobrolin tentang itu lagi, tentang masalah ya sebagai personal trainer tapi juga aktif dalam membuat konten hingga akhirnya mencapai 120.000 followers. Nah, ngebantu nggak sebagai pekerjaannya dalam dunia fitness trainer? Ngebantu sih. Apa sih yang ngebantu? Membuka peluang lebih gede. Peluang opportunity kalau misalnya mau latihan sama Coach Citra. Jadi kayak mouth to mouth aja sih. Saya punya klien, terus saya kebetulan alhamdulillah kliennya bersedia mau saya masukkan ke dalam konten. Kebetulan juga beliaunya banyak, lumayan banyak yang kenal. Dari sana peluangnya lebih banyak saya. Jadi banyak yang langsung DM kalau mau sama Coach Citra gimana caranya gitu. Terus habis itu banyak banget sih, nggak cuman dari Bali aja, tapi dari teman-teman di luar Bali. Itu juga ada yang kepengen online sebenarnya gitu. Tapi saya sendiri untuk ngajar secara face to face aja masih harus banyak belajar gitu ya. Maksudnya itu susah juga kan face to face, apalagi online gitu. Saya masih belum punya ilmunya juga. Jadi saya masih hold dulu. Nah, jadi
ngaruh apa enggak itu ngaruh banget. Apa yang ketika misalkan kontennya ini diketahui orang di luar yang sudah mengikuti, itu kan pasti masuk ke konten kita, ke akun kita ngelihat mereka melihat akunnya seperti apa. Nah dari sana pasti ada ketertarikan kan, oh lihat kadang sampai bawah itu ada yang konten-konten lama yang di like gitu kan, berarti dia scrolling sampai bawah tuh. Oh berarti lihat perjalanan, akhirnya langsung ke DM tadi. Oh bisa by DM, bisa langsung ke WhatsApp, saya tahu dari Mbak ini gitu. Gitu. Jadi ya membantu banget kok, membuka peluang besar sih kalau saya. Jadi makanya buat teman-teman personal trainer yang mau mulai akun tuh ya kita coba dulu, mulai dulu, jangan nothing tulus dulu. Nanti itu akan membantu teman-teman sekalian ke membuka kesempatan lebih lebar. Mungkin bisa mendatangkan klien sendiri bukan dari Go Workout tapi dari luar Go Workout juga bisa masuk ke sini. Gitu. Soalnya saya tuh berangkat profesi personal trainer dari 2014-15. Nah, saya tuh melewati banyak fase lah. Ada satu fase yang sosial media belum semasif sekarang. Orang punya Instagram, tapi fiturnya belum berlimpah. Masih foto-foto waktu itu. Betul. Nah, tapi itu bukan hal tabu. Freelance trainer membawa kabur uang klien. Itu bukan hal tabu. Itu hal umum gitu. Jadi tinggal masalah kepercayaan. Biasanya freelance trainer ini adalah orang yang pernah kerja di salah satu mega gym, akhirnya dia keluar, dia dia akhirnya approach si klien-klien yang mau nggak latihan sama aku pribadi gitu, dan sebagainya gitu. Tapi langsung ambil 30 sesi gitu misalnya, atau akhirnya bawa kabur lah. Itu bukan hal yang tabu, itu biasa terjadi. Singkat cerita, sosial media semakin ini kamera di mana-mana itu sudah menghilang. Jadi kegiatan-kegiatan itu sudah menghilang gitu. Nah, ada satu momen personal trainer itu dianggap personal trainer ketika dia itu menggiati dunia olahraga gitu. Nah, Coach Citra pernah nggak di fase sebelum jadi personal trainer, kan udah dikenal tuh diet dan sebagainya. Ada seorang fitness trainer, entah itu dari Bali dari manapun lah, seorang fitness trainer yang akhirnya DM Coach Citra nggak setuju atau bahkan klaim lu lo bukan personal trainer, ngapain lu gini gitu. Ada dong. Terus gimana tanggapannya? Akhirnya mendorong diri untuk oke deh, aku akan buktikan aku juga personal trainer. Nggak langsung sefrontal itu juga sih, tapi ada tuh saya ingat banget ada temen di Instagram yang mengkoreksi gerakan saya. Nah, mengkoreksi gerakan saya. Waktu itu pastinya belum personal trainer. Belum. Saya masih banyak bahkan saya bikin konten di YouTube itu olahraga 5 menit di rumah kayak gitu. Oh, Coach Citra punya ada YouTube juga. Tapi itu zaman-zaman masih pandemi dan itu lumayan sih sebenarnya pada saat itu. Jadi masih dilanjut nggak sampai sekarang? Kepengennya lanjut, tapi waktunya kalau ngedit di YouTube tuh kan cukup kompleks ya, dan takes time banget, jadi belum lagi. Sebenarnya ada permintaan Mbak bikin sekalian video di YouTube gitu, bisa ngikutin langsung gitu kan. Dulu sudah pernah ada beberapa, mungkin Coach Adit bisa lihat nanti ada beberapa video di sana. Tapi itu pun juga belum sepenuhnya benar gitu. Channelnya apa? Coach Citra Bergerak Ceria? Enggak, namanya sama kok. Coach Citra gitu. Citra Dindani. Nah, sama. Terus ada yang satu, nah dari situ sih ada satu yang istilahnya mengkoreksi atau saya mereview gerakan saya pada saat saya melakukan olahraga. Dan mempertanyakan gitu, dan saya nggak tahu jawabannya dong. Nah, saya nggak tahu jawabannya. Ya dari situlah awal mulanya saya pengen belajar jadi personal trainer yang benar gitu, ngajarin edukasi yang benar, nggak cuman asal gerak sesuai apa yang saya pelajari saat itu gitu. Ya saya ngaku aja ke beliau gitu. Mohon maaf, saya memang bukan istilahnya waktu saya itu bukan gym entusias lah, bukan yang masih belum sampai ke sana gitu. Memang, tapi ternyata followernya ada loh yang dari yang udah gym rat gitu lah, gym entusias banget gitu. Itu ternyata ada dan mengkoreksi saya gitu, dan ya saya berterima kasih banget sih. Maksudnya itu juga salah satu support dari teman-teman di Instagram. Akhirnya saya belajar kan gitu. Iya, tapi maksudnya saya untuk menanggapinya ya nggak apa-apa, karena memang saya belum ada ilmunya pada saat itu, belum bisa menjawab dan belum bisa tahu ini benar atau salah. Tapi saya ada rasa penasaran, pengen belajar yang benar seperti apa gitu. Tapi mengakui aja gitu, nggak apa-apa. Mengakui aja kalau memang belum ada bisa menjawab pertanyaannya itu.
Nggak apa-apa sih. Soalnya kan ini teman-teman coach yang lain kan juga ada kewajiban nih untuk membuat sebuah konten untuk personal awareness-nya mereka kan, terutama nanti untuk calon-calon klien kan biasanya sistem administrasi kita di Go Breakout itu sendiri kan kadang mereka menanyakan ya ada Instagramnya nggak, kita kirim link Instagramnya, oh ini berarti personal awareness-nya bagus dan sebagainya gitulah. Nah kadang si coach ini ada satu cerita bahwa dia itu males untuk apa, bukan males sih, lebih kepada aku nggak takut kalau nganu konten, kalau upload konten karena takutnya nanti di komen. Nah 10 konten pertama deh, atau satu konten pertama yang kayak, atau satu jenis konten pertama yang bisa diupload 10 kali yang aman tanpa ada komenan dan tidak disetujui, yang aman atau tidak disetujui sama influencer fitness yang besar-besar deh. Ada nggak ada ya. Berani dulu aja, yang penting bikin kontennya. Oke. Cuman kita tahu kapasitas kita gitu, maksudnya kita sendiri tahu sejauh mana kemampuan dan knowledge yang kita punya gitu. Jangan kita bikin konten di luar knowledge yang kita belum tahu gitu. Oke. Jadi kalau saya sarannya gitu sih, maksudnya jadi misalkan nih saya nggak bisa Muay Thai, tapi saya bikin konten Muay Thai, itu akan men-trigger banyak orang untuk mengkomen. Karena saya pernah lihat satu contoh, ada akun yang membandingkan antara boxing dan Muay Thai gitu, tapi dua-duanya nggak bisa boxing dan Muay Thai gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi jadi ya nggak usah bahas tentang itu kalau misalkan nggak bisa, maksudnya nggak bisa, belum ada yang ahli di bidang boxing dan Muay Thai, ya nggak usah bahas itu. Jadi kita bahas apa yang sudah kita tahu dan itu benar, dan kita tahu itu benar gitu maksudnya. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Dari diri sendiri dulu aja. Kalau misalkan kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu knowledge-nya, kita tahu harus seperti apa, dan kita tahu itu benar, sampaikan. Nah, tapi kalau misalkan kita masih ragu-ragu nih cara boxing yang benar gimana sih, ya jangan gitu. Maksudnya lebih baik kita hold dulu, kita belajar dulu gimana sih boxing yang benar, startnya gimana, baru disampaikan gitu sih. Berarti untuk membuat konten kita itu valid dalam membahas sesuatu, kita sebenarnya harus membuktikan in a real life tuh juga harus ini kan, harus valid. Jadi artinya harus sama gitu. Kalau misalnya Coach Citra ada mau nyinggung tentang masalah boxing atau Muay Thai, makanya Coach Citra ada sedikit upload tentang daily activity-nya sedang melakukan boxing. Tapi saya nggak pernah ngupload how to do the right kick in Muay Thai gitu. Karena saya pribadi juga masih belajar. Dan saya masih salah, masih banyak harus belajar dan harus benar. Dan saya menyampaikan ke klien juga atau ke audiens nggak pernah menyampaikan tentang hal itu gitu, karena saya masih knowledge-nya masih kurang banget, dan saya pribadi harus belajar lebih banyak tentang hal itu sampai saya merasa saya cukup valid, tapi kayak itu masih lama banget gitu. Jadi sebaiknya ya apa yang sudah kita pelajari dan kita bisa dan kita tahu itu benar aja gitu yang disampaikan, jangan kemana-mana gitu. Misalkan ngangkat permasalahan apa, terus habis itu kita nggak menguasai materinya, terus kalau ada yang nanya terus, nah gitu kan malah bahaya, maksudnya jadinya bumerang buat diri kita sendiri gitu sih. Berarti kan berhubungan sama kejujuran toh. Sama jujur sama diri kita sendiri. Kita buat konten yang sesuai memang just be yourself aja. Nah, nggak semua orang kayak Coach Citra yang punya ini, yang punya apa? Ini kan klaimnya gitu orang awam, nggak punya. Aku mau share konten apa ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya aku nggak punya kelebihan deh. Ada orang kayak gitu tuh gitu. Coach Citra pernah nggak sih ada di fase gitu? Dan bagaimana cara menemukan kayaknya aku bisa deh untuk berbagi ini? Atau stimulasi apa yang membuat Coach Citra kayaknya aku mau deh berbagi tentang hal ini, supaya teman-teman yang lain tuh bisa, oh iya aku ada satu kelebihan deh, makanya aku buat konten ini gitu. Ya itu tadi, dari awalnya berangkatnya dari nothing tulus tadi itu sih Coach. Maksudnya gini, saya juga pernah merasa di titik aku ini siapa sih gitu. Value ku apa sih gitu. Aku ini siapa sebenarnya di dalam kehidupan ini tuh, aku tuh ngapain gitu. Pernah saya benar-benar merasa kehilangan siapa saya. Karena saya sibuk dengan anak-anak, sibuk jadi ibu rumah tangga dan sebagainya, itu saya
hampir kehilangan diri saya sendiri. I lost myself, nggak tahu di mana. Nah, pada saat itu, nah titik baliknya semua sebenarnya berangkat dari saya setelah lahiran anak kedua itu sih. Jadi maksudnya, finally I found myself. Gitu. Walaupun jauh dari, misalkan dulu saya kepengennya jadi seorang arsitek gitu ya. Sekarang sekarang jadi seorang personal trainer. Tapi saya tahu istilahnya saya itu punya value apa sih gitu, kemampuan saya itu apa sih, kelebihan saya itu apa sih, itu saya nemu gitu. Saya dulu minder banget orangnya, selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahkan dengan saudara sendiri, dan itu saya merasa kecil hati banget. Akhirnya saya mencari siapa sih saya sebenarnya dari situ tadi. Jadi pertama-tama ya udah share aja, maksudnya nggak usah mikir kelebihanku apa ya gitu, kita share aja. Nothing tulus aja, share apa yang mau disampaikan ke teman-teman di Instagram, atau kita bikin aja lah konten pribadi lah, nggak apa-apa. Maksudnya konten pribadi itu gini, share aja sehari-harinya siapa, misalkan kalau ada coach yang masih remaja, usia 20-an gitu ya, masih pengen melalang buana, kayak kemarin sempat ketemu kontennya si coach siapa itu, lupa, Coach Queen kalau nggak salah. Daily life-nya aja nggak apa-apa. Dan ternyata itu views-nya banyak loh. Jadi personal trainer tapi juga masih muda juga, itu kegiatannya begini toh gitu. Nah, jadi sebenarnya dari hal-hal sesimpel itu aja, berangkatnya dari sana aja. Nanti ketemu sendiri kok, maksudnya aku seorang personal trainer, aku masih muda nih, bisa bikin konten juga lebih bagus, terus juga bisa jadi personal trainer, juga bisa ngajarin orang dengan baik dan tepat gitu. Jadi berangkatnya dari diri sendiri aja sih coach. Biar nggak kemana-mana larinya. Berarti untuk coach-coach yang, apalagi terutama yang coach-coach baru ini yang akhirnya punya kewajiban untuk membesarkan branding banyak loh yang ada yang dari basket berangkatnya tuh, ada yang coach basket ya, terus ada lagi yang siapa ya coach, saya ingat saat itu ada dari atletik juga ada kan, banyak dari sana aja berangkatnya. Ada yang boxing juga, itu bagus-bagus banget sebenarnya latar belakang masing teman-teman coach itu aja berangkatnya dari sana. Itu kan udah hal yang sudah dikuasai kan, maksudnya udah setiap harinya seperti itu, mungkin sebelum menjadi personal trainer di Go Workout sendiri. Jadi ya itu aja diceritakan. Gitu. Artinya apa sih yang harus disiapin? Kayak contohnya kayak coach ini biasanya itu yang baru awal mau pingin buat konten ini, biasanya tuh mereka tuh yang kepikiran adalah aduh kameraku tuh masih ini gitu. Terus aduh kemana-mana harus bawa tripod, aku belum punya mic harmonik atau apa dan sebagainya. Itu gimana sih caranya? Atau sebenarnya nggak perlu sebenarnya? Dulu saya juga HP-nya, waduh resolusinya luar biasa sekali ya, maksudnya. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk memulai sebuah konten, tidak perlu punya gadget yang bagus, tidak perlu persiapan apa-apa, cuman siapin diri sendiri sama kamera, udah kameranya mau. Bahkan sekarang algoritmanya di Instagram yang saya pelajari adalah berubah udahan. Jadi konten-konten yang natural, yang kameranya juga nggak bagus-bagus banget, terus kameranya agak buruk-buruk dikit tapi dia konten itu yang lebih diminatin gitu, maksudnya daripada konten estetik. Betul. Itu jarang sih, maksudnya sekarang udah mulai berkurang gitu. Dibandingkan kalau dulu kan zaman di Instagram cuman posting foto-foto aja, itu estetik banget tuh. Sekarang estetik bisa dibuat pakai AI kan? Iya, jadi kurang natural. Justru yang kita lagi ngelakuin misalkan olahraga di rumah belakangnya jemuran, nah itu yang lebih diminati orang. Berarti kan kelihatan banget gitu. Natural banget. Ini nggak mungkin AI ini ada jemuran baju di belakang itu kan? Kayak gitu sih. Jadi ya nggak perlu siap-siap apa-apa, cuman siapin diri, nggak perlu tempat yang proper, yang estetik juga gitu, nggak. Di rumah ada belakangnya jemuran atau ada setrikaan gitu ya nggak apa-apa. Itu lebih orang lebih tertarik loh, serius. Gitu. Berarti tetap harus fokusnya kan ke jujur yang pertama, terus yang pasti konsisten. Kalau tadi kan cerita tentang masalah satu hari aja bisa 3 kali kan, tetap harus konsisten, tapi tetap berstrategi juga. Iya. Nah, dari cerita itu pernah nggak kayak mikir, aduh kayak capek banget sih bikin ini, pernah niat berhenti nggak? Pernah. Terus apa yang membuat, aduh jangan deh gitu? Atau karena ada kontrak endorse? Enggak, pernah kok ketika suatu titik, ya pertama pas tadi tuh ya yang saya sebutin pernah salah bikin konten tuh. Akhirnya saya, wah
gitu, bikin konten lagi nanti ada yang percaya nggak ya sama apa yang saya sampaikan, karena udah trust issue nih tadi konten itu pernah, tapi saya tetap akhirnya lanjut karena ya saya juga masih belajar nih di sana, saya juga masih pengen terus belajar, dan di situ juga ada pelajaran yang bisa saya ambil gitu loh, bahwa konten seperti ini seharusnya tidak ditampilkan kayak seperti itu. Terus ada bener-bener yang saya di titik udahlah ngapain sih kayak gini lagi gitu. Itu pernah ada ketika saya mendapat kabar saya meninggal. Pada saat itu benar-benar ngedrop, bahkan saya nggak mau nerusin, saya punya habit yang udah saya bentuk tuh, saya udah capek lah ngapain sih kayak gini lagi itu pernah. Tapi ya apa yang bikin saya bangkit lagi ya the life must go on sih. Iya betul. Ya betul. Apapun yang terjadi ya harus bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan keadaan. Oke. Tapi itu memang cukup struggling juga. Itu saya pada saat itu sekitar 1 minggu, 2 minggu, hampir 1 bulan nggak ngapa-ngapain, udah bahkan nggak olahraga sama sekali, makan juga kacau. Tapi konten ditinggalkan juga berarti? Iya, saya nggak ngapa-ngapain tuh. Saya di Malang tuh udah, mau ngapain ya, gimana? Tapi dicariin nggak sama netizen? Pasti dicariin? Dicariin pada akhirnya kan? Setelah beberapa minggu terus saya, kakaknya dari mana, gini. Dicariin sih, cuman saya nggak peduli gitu, mau dicariin mau nggak peduli gitu. Okay. Terus tapi ya saya mikirnya ya ini pada akhirnya juga pasti akan terjadi sesuatu hal seperti ini gitu, yang di luar prediksi saya. Masa gini aja stop gitu. Segini aja kekuatanmu Citra gitu. Ya dari situ sih ya saya bilang ya the life must go on, mau jatuhnya kayak gimana ya harus bisa bangkit lagi dengan kaki sendiri gitu. Karena kedepannya kan kita nggak tahu kita bakalan mengalami atau menghadapi apa gitu. Iya betul. Ya, apapun itu up and down-nya juga harus tetap jalan sih. Yang penting konsisten itu tadi sih. Pasti akan ngalamin. Kalau up oke lah ya, kalau waktunya kita lagi up, lagi bagus moodnya oke. Tapi kalau pas lagi down ini yang susah untuk jadi konsisten biasanya. Betul. Ya betul. jadi dari sana ya mau up mau down ya, makanya kita menghadapi semuanya biasa-biasa aja, jangan kalau ada down dikit terus langsung yang baper atau gimana gitu. Jadi menghadapinya semua diusahakan biasa-biasa saja. Jadi biar bisa tetap jalan terus. Berarti kalau sudah sebesar sekarang ini Coach Citra, artinya apakah ini sudah menjadi tanggung jawab? Apa ini udah menjadi sebuah pekerjaan? Atau ini lebih kepada ya ego aja gitu, untuk tetap menjalankan? Sebenarnya kalau sudah ternyata ada orang kayak Coach Dewa, dia tuh pernah meledak kontennya, jadi baru buat akun baru, terus tiba-tiba langsung 4.000. Ya bagus. Viewsnya besar waktu itu. Nah, dia tuh pernah tanya Coach Adit, ini kalau gini gimana? Ya gimana? Saya juga nggak. Kalau kayak gitu harusnya ketemu titik viralnya sebuah konten, lanjutin. Harus lanjut, tetap konsisten. Misalnya remake kayak gitu lagi. Tapi kalau tadi ditanyain itu sebuah pekerjaan kah? Apa tanggung jawab kah? Saya selalu di dalam pikiran saya itu ada pertanyaan what's next. Jadi setelah saya bisa turun dari pengalaman daya journey-nya aja ya, setelah bisa turun dari 70 ke 20 kg turunnya ke 50, ada selalu pertanyaan what's next. Ini cukup nih sampai segini aja nih, gitu. Terus nggak ngapa-ngapain lagi, atau berhenti di sini, atau dilanjutkan yang sudah dikerjakan. Itu terlepas dari konten ya maksudnya ya, tapi ini tetap saya lanjutkan ya, berarti saya nothing tulus saja melanjutin kontennya juga tetap apa yang saya lakuin. Kalau selanjutnya mungkin kontennya agak sedikit berubah, lebih ke maintenance-nya seperti apa. Kan orang juga ngelihat si Citra nih habis dari 70 ke 50 udah atau lanjut nih, gitu. Pasti gitu kan. Oh ternyata dia lanjut loh, ternyata dia bisa lanjut, mungkin sekarang jauh lebih oke olahraga sama ngatur pola makannya dan sebagainya gitu. Jadi ya sekarang pun udah lumayan ada follower teman-teman di Instagram sebesar 126K, itu saya juga masih ada pertanyaan lagi, what's next? Mau lanjut terus atau udah segini aja lu udah merasa puas gitu. Jadi selalu ada pertanyaan what's next? Kalau ngomongin sih gitu. Kalau ngomongin what next, berarti ada nggak end game-nya sampai mana? End game-nya si akun Coach Citra ini? Belum tahu saya. Belum tahu. Jadi selalu mau dibawa kemana, maksudnya mau sampai seberapa jauh itu masih belum kebayang. Jadi saya ngelakuin adalah day by day aja sih Coach. Day by day terus konsisten ngejalanin, nggak tahu. Bahkan saya udah ketika udah reach 100.000 itu waktu itu saya udah merasa segini aja
kayaknya udah deh cukup gitu. Saya udah merasa udah deh kita santai aja ngejalaninnya. Ada terus pada suatu titik akun konten yang saya buat viral lagi, cepet tuh naiknya. Bahkan kemarin yang akhir tahun itu saya bikin konten dalam waktu akhir tahun sampai bulan Januari langsung naiknya tadi 16.000 follow. Itu kan saya nggak pernah membayangkan sebelumnya gitu kan. Maksudnya saya waktu udah berada di 100.000 aja saya udah merasa alhamdulillah gitu loh. Maksudnya ya udah mulai sekarang agak slow aja biar nggak terlalu stressful gitu. Jadi saya tetap bikin konten sesuai apa yang saya kerjakan dulu, olahraga, makanan, nutrisi dan sebagainya yang sesuai dengan apa yang saya tahu. Tanpa berharap sama sekali itu viewsnya akan naik atau enggak. Misalkan saya bikin konten viewsnya cuma 3.000 gitu ya. Asalkan ada 1 orang atau 2 orang atau sekelompok segelintir orang aja yang terdampak atau terpengaruh sama konten saya, itu saya sudah bersyukur gitu loh. Saya nggak pernah berharap ini akan meledak kontennya sampai 11M gitu, nggak pernah. Gitu. Jadi ya tetap what's next-nya adalah saya lebih wise lagi bikin konten tapi lebih santai aja sih. Tapi nggak tahu nih end game-nya kemana, cuman saya tetap konsisten aja. Konsistennya tapi nggak ini dulu ya. Kalau dulu kan 1 hari bisa 3 konten. Sekarang konsistennya lebih mungkin kayak 1 minggu 3 kali konten. 1 minggu 3 kali, tapi kualitas jauh lebih meningkat. Insya Allah, semoga ya. Coach Citra maksudnya nggak pingin akan ada tim nanti untuk Coach Citra sendiri? Maksudnya gimana tuh? Khusus untuk sosial media gitu? Oh enggak. Kenapa? Ya buat apa? Enggak maksudnya ada satu momen kan kayaknya aku harus produksi lebih banyak nih, ya kan harus editor nih. Enggak, maksudnya saya sebenarnya pernah berpikir gini, kalau misalkan akun ini tidak ada, saya itu siapa sih gitu. Ya kan, saya bukan siapa kan. Gitu. Jadi lebih bijaksana aja sih, maksudnya bisa sewaktu-waktu semoga nggak kejadian, bisa aja sewaktu-waktu sebuah akun itu terhack kan. Ketika saya udah nggak bisa ngambil alih lagi, terus mau apa? Gitu. Ya kan, maksudnya apakah terus itu menjadikan saya berhenti dari saya beraktivitas seperti biasanya gitu kan, saya kayak rutinitas olahraga kan enggak. Jadi sebenarnya ya itu tadi kembali ke diri saya sendiri, saya lebih nyantai aja sekarang. Jadi kalau misalkan saya tetap berusaha mengedukasi lewat konten-konten. Jadi sebenarnya nothing tulus, nggak berharap ini akan mendatangkan endorsement atau mendatangkan klien sama sekali. Sebenarnya tidak ada mengarah ke sana. Saya cuman dari konten. Kalau misalkan Coach Adit lihat di konten saya nggak pernah hard selling. Saya nggak pernah menjual diri saya sendiri. Saya ini personal trainer, lalu kalau mau olahraga sama gue aja gitu. Nggak pernah sama sekali saya. Bahkan saya nggak menjual suplemen apapun atau membuat produk apapun. Nggak pernah sama sekali. Karena saya pengen edukasinya begitu. Kamu bisa kok diet, kamu bisa kok turun berat badan, naik berat badan tanpa suplemen apapun. Gitu. Secara natural aja gitu. Maksudnya nggak. Tapi kebanyakan orang-orang masih belum bisa teredukasi masalah itu. Gitu. Jadinya lebih santai aja sih Coach sekarang. Tapi jujur saya lihat Coach Citra tuh memang ini sih, Coach Citra itu nggak sebagai influencer tidak menampilkan persona. Jadi orang kan biasanya punya persona itu. Contohnya Raditya Dika. Saat di depan kamera dia tuh wah. Tapi saat nggak off kamera dia itu beneran orang lain gitu. Nah Coach Citra itu kalau saya saya lihat konten Coach Citra, terus kalau misalnya lagi ketemu memang off cam gitu, ya sama aja Coach Citra aja. Masa belum pernah ketemu saya di tempat yang lain kan? Itu sebenarnya soalnya sempat ditanyain sama. Tapi itu gimana itu ya? Silakan lanjutkan. Beda saya. Jadi sempat ada teman coach di sini juga nanya tentang itu. Kemarin sebenarnya ada banyak pertanyaan juga. Jadi ada yang tanya, apa yang Coach Citra tampilin di sosial media itu Coach Citra sebenarnya bukan sih gitu? Iya, saya itu. Tapi saya juga punya another personal apa ya namanya? Saya punya karakter personal saya sendiri gitu. Yang sebenarnya berbeda jauh sama di sana. Oh ya? Yes. Tapi berarti di Go Workout sama di konten itu sama? Sama. I see. Anak kan ketemunya saya di sini aja. Kalau sebagai ibu kan lebih galak ya. Belum tahu saya di sisi lain. Kalau orang-orang pasti ngelihatnya saya ramah gitu ya, mungkin ya ramah, terus bisa ngobrol sama teman-teman, terus baik hati dan sebenarnya itu adalah 2 hal yang berbeda. Saya punya karakter sendiri yang sebenarnya sama sekali berbeda sama saya yang tampilkan di Instagram. Tapi bukan berarti itu bukan saya gitu. Itu saya juga. Maksudnya secara personal
tidak sepenuhnya, bukan tidak sepenuhnya sih, itu ya saya begitu juga gitu. Tapi saya juga punya karakter sendiri yang tidak semua orang tahu. Betul, gitu. betul. Hanya beberapa orang mungkin yang sudah kenal dekat sama saya tahu saya bagaimana. Mungkin teman-teman saya zaman di kuliah itu yang best friend lah istilahnya itu tahu saya kayak gimana gitu. Oke, berarti saya salah ya. Salah sih. Oke, Jadi berarti sebenarnya untuk menciptakan persona sebagai seorang content creator, sebagai seorang influencer itu penting juga berarti ya sebenarnya. Karena kan nggak semua orang setuju dengan kalau misalnya kita pakai pakai karakter kita satunya kan mungkin nggak idealis banget gitu ya. Iya kan. Kalau misalkan bisa mempertahankan keidealisan itu, biasanya bapak-bapak nih yang idealis banget nih ya, kayak Coach Adit juga. Kalau Coach Adit bisa mempertahankan itu, keep it going gitu, maksudnya nggak apa-apa gitu. Oke. Kan banyak juga tuh, saya juga banyak melihat yang di Instagram juga banyak tuh yang dia idealis banget nih. Pasti ada kok yang sama karakteristiknya sama si pembuat akun itu, misalkan Coach Adit idealis nih. Oke. Pasti ada kok yang sama pikirannya, sefrekuensi lah ya istilahnya sama Coach Adit gitu. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Oke. Kalau misalkan Coach Adit bisa mempertahankan itu, terus Coach Adit bisa menunjukkan alasannya apa, Coach Adit seperti itu, seidealis itu, ya nggak apa-apa. Suami saya kebetulan idealis juga orangnya. Oh iya. Yes, jadi sebagai business ownernya dari kafe saya itu idealis sekali gitu. Oke. Memang ada, tapi mungkin tidak banyak. Jadi benar-benar kualitas kan jadinya kan, betul, ya kan. Betul. Nah, betul. nggak apa-apa kalau Coach Adit merasa itu you're fine with that. Coach Adit akan mendapatkan teman-teman pengikut follower kontennya itu ada orang yang kualitas yang sepaham sama Coach Adit, keep it going gitu. Pasti nanti akan berkembang terus kok. Oke. Itu bagus banget kalau bisa seidealis itu. Saya kebetulan tidak seidealis itu ya. Iya, betul. Kalau misalkan ada yang bisa punya core value-nya seidealis itu ya, lanjutkan. Jangan takut gitu. Mumpung kebetulan ada Coach Citra ini. Kebetulan saya tuh udah sekitar berapa ya? 8 bulan mungkin sudah mulai. 8 bulan terakhir tuh udah, karena fokus pekerjaannya banyak banget soalnya 2025 ngurusin Go Workout dan beberapa bisnis lain. Jadi kayak wah udah nggak ada waktu nih buat ngurusin ini. Akhirnya saya tuh ada cari salah satu tim kita di videographer tuh untuk coba cariin orang dong untuk ngurusin konten personal saya, karena saya nggak enak nih nyuruh orang-orang untuk upload konten tapi saya sendiri nggak upload gitu. Tapi sudah ketemu nih orangnya, sudah ketemu. Gimana Pak Adit mau ngerjain apa? Nah tiba-tiba saya bingung. Anjir, saya kayak krisis identity nih. Karena saya bingungkan adalah pesan saya adalah ke teman-teman admin, ke teman-teman staff yang lain, kalau bisa jangan tahu salah satu ownernya di Go Workout itu siapa gitu. Satu. Terus yang kedua adalah oke deh, saya coba ini deh. Saya coba upload konten tentang ini deh, tentang latihan lagi deh gitu. Wah itu kayak sudah nggak bisa karena random banget. Kalau dulu saya bisa upload konten tuh karena saya jam 5 pagi jam 4 pagi masih latihan. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Makanya saya tuh krisis identity, berarti saya ini sebagai apa? Carilah di ChatGPT. Saya. Cari di ChatGPT. Baik Pak Adit, kamu lebih baik uploadnya tuh tentang sebagai CEO tapi juga sebagai personal trainer gitu. Gimana caranya itu? Salah satu contoh, satu konten untuk kayak yang tadi di ChatGPT itu ngapain saya? Daily life-nya aja. Oke, daily life. Habis ngelatih laptopan gitu ya. Iya, benar. Atau mungkin kalau misalkan untuk growth itu memang bagus yang konten-konten gimmick gitu ya, yang lucu-lucu gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk ini ya tunjukkan aja. Tapi kayaknya kalau Coach Adit kayaknya nggak bisa dibikin konten gimmick deh ya. Iya, masih text time banget. Jadi ya natural aja, coba dari pagi ngapain, ngurus anak dulu nih, bapak-bapak rumah tangga kan, ngurus anak dulu sementara istri masih prepare untuk mau berangkat kerja misalkan kayak gitu, syuting aja nggak apa-apa, natural aja, belakangnya ada jemuran atau apa ya biarin aja, udah nih siap, habis itu nyetir, ya daily life-nya aja kayak jadi kalau bisa sih yang ngebantuin bikin kontennya Coach Adit ya paham Coach Adit itu rutinitasnya seperti apa gitu aja. Itu kan simple kan. Coach Adit nggak perlu pakai baju bagus, nggak perlu duduk manis itu, tapi Coach Adit mengabadikan atau mendokumentasikan sehari-harinya apa sama anaknya, sama si Arga misalkan lagi gendong, lagi mandiin ya nggak apa-apa di kamar mandi jongkok ambil mandiin Arga gitu.
Oh, jadi ini Coach Adit ini seorang bapak-bapak yang tetap bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Tapi masih bisa juga jadi CEO ketika kontrol quality control ke studio seperti apa. Terus habis itu nanti pas ngelatih juga ternyata seorang personal trainer ya. Show that to your audience. Oke. Thank you Coach Citra. Terima kasih sama. Q&A dulu. Iya, silakan. Q&A dulu Coach Citra. Ada Q&A ini dari Mbak Ita. Kebetulan admin kita ya Mbak Ita ini. Kapan sih Coach Citra mulai tertarik dengan bidang olahraga? Karena kan saya tahu menjadi ibu rumah tangga itu sudah lumayan sibuk ya, apalagi masih ngurus anak. Untuk dunia olahraganya dunia ya. olahraga. Ya. Mungkin tambahin lah sebagai konten kreator olahraga juga. Mulai tertariknya gitu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi saya ada niatan untuk mendokumentasikan perjalanan diet saya dari turun berat badan itu bisa nggak sih si Citra ini turun dari berat badannya berhasil nggak sih? Jadi tertariknya karena jalan yang saya pilih pada saat itu bukan suplemen pelangsing karena pada saat itu saya menyusui juga dan it's dangerous if I consume that to my baby gitu kan. Jadi sudah diwanti-wanti nih sama suami, jangan lo ya minum. Saya dulu soalnya pernah minum juga ya. Jadi jauh sebelumnya itu saya pernah salah langkah. Jadi konsumsinya pelangsing gitu. Jadi nggak bagus sih. Dari sana saya pilih PET yang saya tempuh untuk bisa turun adalah olahraga di rumah, home workout, pakai body weight sendiri dan atur pola makan. Gitu. Jadi dari sana tertarik olahraga karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya nggak bisa pergi ke gym. Terbatas lah waktunya ya. Sama mungkin ini adalah permasalahan seluruh ibu-ibu di rumah, seluruh ibu-ibu di Indonesia gitu ya. Karena udah ngurus anak dan ngurus repotnya rumah tangga gimana. Nggak bisa pergi ke gym, nggak punya alat apa-apa, even itu matras saya nggak punya. Yang bisa saya lakukan cuman ngambil handuk as a matras, terus saya latihan di atasnya dan saya membawa diri pakai handuk. Pakai handuk, bahkan pertama nggak pakai apa-apa, lantai dingin itu loh. Terus saya nggak mau saya beli dulu nih, misalkan beli alat-alat dulu baru olahraga. Tapi saya konsisten dulu nih olahraga, baru saya akan menghadiahi diri saya sendiri ketika saya kasih target nih, saya 1 bulan bisa olahraga, saya mau beli matras nih. Even itu harganya cuma 60.000 sih sebenarnya. Tapi itu kayak hadiah untuk diri saya supaya saya semangat gitu. Bisa. Jadi dari sana saya bisanya cuman home workout, cuman bisa olahraga di rumah, itu termasuk juga latihan kekuatan otot, tapi ya nggak maksimal ya, home body workout, tapi tetap efektif kok. Saya bisa kok ternyata dari sana turun berat badan hanya dengan melakukan home body workout pure di rumah 6 bulan itu. Gitu. Dari sana terus kan itu saya kontenin terus saya olahraga. Saya pakai bajunya bukan baju yang proper loh, pakai daster loh saya waktu itu. Jadi bangun subuh, sebelum anak saya bangun sebelum subuh bahkan. Saya olahraga dulu, saya kontenin, saya videoin, itu masih pakai celana pendek doang. Celana pendek, kaos oblong, dan saya masih gendut-gendut gitu. Itu aja, nggak apa-apa, maksudnya sharing itu aja, orang lebih tertarik kok ternyata. Natural kan, maksudnya nggak harus yang pakai baju bagus. Dari sana saya kontenin, saya story aja sih, kan berantakan. Saya pengennya Instagramnya rapi. Kalau yang sehari-harinya mungkin sebelum dibuat konten, saya masukinnya ke story gitu. Jadi ke Instagram story, jadi teman-teman tahu saya ngapain jam segini gitu. Dari sana tertariknya bikin konten. Karena saya tidak perlu mengeluarkan effort lebih, saya hanya butuh saya berolahraga di depan kamera kan. Ya kan, benar kan? Saya hanya butuh berolahraga di depan kamera, terus saya posting, udah. Saya hanya butuh diri saya dan saya sendiri gitu kan, nggak perlu ngapa-ngapain. Dan saya melakukan sesuatu tentunya ya, kita olahraga tadi itu sama apa yang kita makan. Ya dari situ sih mulai tertarik. Terus ternyata ada yang ini gerakannya ngikutin gerakan apa nih gitu, ini YouTube-nya siapa nih yang diikutin. Nah itu dari banyak yang tertarik ternyata ya dengan saya melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ya dari sana tertariknya olahraga sama membuat konten sekalian gitu. Karena itu effortless sebenarnya. Coach Adi juga bisa effortless itu. Tapi sebenarnya simpel ya. Tapi kita manusia itu cuman kayak mikir, aduh nanti pasti gini. Ada nantinya itu loh yang bikin kita nggak gerak. Sebenarnya kalau saya mikirnya apa yang akan terjadi itu
di luar kendali kita ya. Jadi kita memang harus siap kalau misalkan emang udah bikin konten ya, apa yang terjadi selanjutnya itu di luar kendali kita. Tinggal kita setelahnya menanggapinya seperti apa gitu loh. Misalkan tadi kayak saya buat salah, kita nanggapinnya seperti apa? Apakah terus melakukan kesalahan itu? Apakah tidak mengakui kesalahannya? Kan enggak. Jadi kita belajarnya dari sana gitu. Jadi lebih kedepannya bisa lebih baik lagi gitu aja sih. Jadi sebenarnya nggak perlu takut dulu untuk buat konten seperti apa. Takut gini nanti, takut di komen sama yang udah jago fitness, salah gerakannya. Ya itu resiko sebenarnya. Tapi maksudnya bagaimana kita menanggapinya setelah itu aja gitu. Jadi misalkan, dan kita harusnya udah tahu juga ya kapasitasnya diri kita, kemampuannya seperti apa. Kalau misalkan memang belum mampu atau belum misalnya belum menguasai benar, ya mungkin bisa jangan ditunjukkan dulu. Kasih aja yang simple-simple yang teman-teman bisa gitu. Misalkan kalau misalkan squatnya masih belum oke, belum bisa deep squat, belum bisa dengan form dan teknik yang benar, ya kita show yang lainnya dulu. Misalkan bench squat, yang simple sederhana itu aja gitu. Nggak usah daripada kita, oh aku mau video bench squat seberat baby sendiri gitu, tapi ternyata formnya masih kacau gitu kan, ya sudah bakal jadi head comment jadinya malah loh ini gimana sih, ini personal trainer mana malah bumerangnya ke diri kita sendiri. Betul. Jadi lebih baik kan yang simple aja cara melakukan olahraga di rumah gitu. Squat juga sama, topiknya sama squat nih, tapi lebih simple dan kita tahu itu udah bener gitu. Kalau misalkan kayak bench squat kayak gitu, jadi lebih apa yang kita kuasai aja deh yang disampaikan gitu, lebih baiknya sih seperti itu. Oke, lanjut Coach Dedi. Terakhir. Lebih memilih olahraga kardio atau latihan beban dan kenapa? Kalau sementara ini yang saya banyak lakukan sih lebih ke latihan beban. Kenapa? Kardio juga tetap saya lakukan. Kebetulan saya ngelakuin kardionya itu lari dan Muay Thai. Tapi di atas itu semua, mau latihan Muay Thai atau latihan lari, itu tetap butuh strength training gitu loh. Maksudnya latihan beban itu istilahnya basic dari olahraga apapun yang ada di dunia ini gitu. Maksudnya bahkan Ronaldo pun ya, seorang pesepak bola itu latihannya strength training. Iya kan, benar. Jadi ya saya lebih prefer ke strength training bukan daripada ya, saya juga melakukan cardio juga, tapi banyak porsinya lebih ke latihan beban ya, strength training. Oke, gitu Coach Dedi. Oke Coach Citra, thank you sudah datang di sini. Kalau mau ketemu Coach Citra di sosial media di mana? Instagramnya? Citra Dindani. Citra Dindani. Itu ya guys. Thank you semuanya. Terima kasih banyak. Bye.